Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habuha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Maka beranjak dari itu, dan ini kebiasaan kita di awal kajian, kami ingatkan saudara-saudara kami pasien agar tidak pernah meninggalkan salat karena alasan sakit. Karena di dalam Islam tidak ada kondisi seorang itu boleh meninggalkan salat kecuali kalau dia sedang haid atau nifas. Selain haid dan nifas tidak ada alasan untuk seorang boleh meninggalkan salat. Tidak mampu berdiri maka dia qa'idan, salat dalam keadaan duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk maka kata Nabi, fa'ala jambihil aiman, dia salat berbaring di atas lambung kanannya dan menghadap ke kiblat. Juga tidak mampu demikian, fa mustalqiyan, maka dia boleh salat dalam keadaan tidur terlentang. Jika tidak mampu maka dia salat sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu berwudu maka bertayamum, seperti ini. Tidak ada yang susah dari tayamum. Dia bisa membawa batu bata atau kalau ada debu pada tempat yang dia tinggal. Jika juga tidak mampu bertayamum karena mungkin dia berada di ruang ICU, pasien ICU dan yang semisal dengannya, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Itu disebutkan oleh para ulama dengan istilah salatu faqidit tahurin, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak mampu. Bahkan para ulama ketika membahas tata cara salat ahlil a'dzar, salat orang-orang yang sedang sakit, maka mereka menyebutkan bahwa salat tetap tidak gugur dari mereka sekalipun keluar kotoran selama 24 jam dari tubuh mereka. Salat tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau dia sedang haid atau nifas. Ini hendaknya diperhatikan oleh keluarga pasien, karena sebagian keluarga pasien hanya semangat memperhatikan jadwal masuk dokter atau perawat, jadwal ganti infus, jadwal minum obat, tetapi mereka lupa memperhatikan salat untuk keluarga mereka. Padahal yang telah menurunkan penyakit tersebut dan yang akan mampu mengangkatnya hanyalah Allah Jalla wa Ala yang telah mewajibkan kepada mereka salat. Dan semestinya rumah sakit adalah tempat yang membuat seorang itu lebih bertakwa kepada Allah daripada selainnya, karena setiap hari di dalamnya Allah mengingatkan mereka akan kematian. Dan sakit, kata Imam Ibnul Qayyim, akhul maut, sakit adalah saudara kematian. Mati dalam keadaan sakit tidaklah berbahaya. Yang berbahaya itu adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak salat. Dan satu kali meninggalkan salat lebih besar daripada satu kali zina. Sepakat seluruh ulama Islam bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, homo, berjudi, makan riba, dan bandar narkoba. Lebih bejat orang yang meninggalkan salat di dalam Islam daripada homoseksual, daripada pelaku zina, daripada bandar narkoba, penjudi, pemakan riba.
yang menurut kesepakatan ulama Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di awal kitab beliau As-Salah. Maka dari itu kami ingatkan saudara-saudara kami pasien jangan pernah meninggalkan salat karena alasan sakit. Tidak ada yang susah dari salat itu. Kalau dia musafir, pasien dari luar Banda Aceh, dia bisa jamak dan qasar, jamak takdim atau jamak takhir. Ya, jamak takdim membawa zuhur kepada waktu asar pada waktu zuhur dan isya kepada waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah membawa zuhur pada waktu asar dan membawa waktu maghrib kepada isya. Nah, dan apabila dia akan melakukan operasi dan masuk operasi misalkan sebelum waktu zuhur kemudian keluar ya pada waktu asar, maka hendaknya begitu dia keluar dari ruangan operasi dan telah sadar dan akal telah ada kembali padanya, hendaknya dia langsung melakukan solat zuhur sesuai dengan kemampuannya, kemudian melakukan solat asar. Kalau dia musafir maka dengan dua rakaat daripada solat yang 4 rakaat. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita hadis yang ke-17 dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang sebagiannya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebagian isi hadis tersebut telah kita simak penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmizi dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal lagi yang terluput dari saya tadi, di antara sebab kebanyakan pasien itu meninggalkan salat karena mereka dapat syubhat ya, yaitu nanti kita qada miuka pulih henteu dak ada. Ini syubhat dari iblis dan bala tentaranya. Ini bisikan iblis ya. Tidak ada kada di dalam Islam kecuali dari orang-orang yang telah sesat mengeluarkan fatwanya ya. Tidak ada kada ya dalam keadaan dia masih sehat kemudian meninggalkannya dengan alasan nanti mengkada ya. Nabi SAW di medan perang disuruh salat tepat pada waktunya dalam keadaan perang sedang berkecamuk. Bahkan Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian sedang perang di medan tempur, tetaplah salat pada waktunya sekalipun kalian sambil berlari atau sambil menunggangi kuda tundangan kalian. Ya, karena fatwa yang sesat seperti ini sebagian orang ya tidak salat karena ke sawah. Ya, tengah jauh belang hana sembahyang. Tengah dia tik gawi, tengah dia meju, kah hana salat. Alasan pun entek dak ada madang. Nah, ini gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan seperti ini, membuat kaum muslimin meninggalkan rukun Islam yang paling besar setelah dua syahadat. Nah, hendaknya orang-orang yang mengeluarkan fatwa seperti ini bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata mahhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Baik, takwa definisinya kata al-Imam Talqun Ibnu Habib, ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, seorang ulama tabi'in, seorang ulama di masa tabi'in. Ketika ditanyakan kepada beliau, dimintakan kepada beliau nasihat ya terkait fitnah yang sedang terjadi di masa itu. Terjadi kekacauan dan konflik yang luar biasa, di mana ada sebagian manusia ingin melengsarkan pemerintah yang sah yang bernama Hajjaj bin Yusuf dengan alasan dia zalim, dan dia memang zalim di saat itu. Nah, maka terjadilah kekacauan, pertumpahan darah yang luar biasa. Maka sebagian masyarakat datang kepada Talqun bin Habib yang merupakan ulama di masa itu meminta nasihat. Apa sikap kami dan bagaimana cara kami memadamkan api konflik yang sedang terjadi ini? Maka beliau menjawab, idfa'uha bitaqwa. Padamkan api fitnah ini, konflik ini, kekacauan ini dengan bertakwa kepada Allah. Maka mereka pun bertanya, apa itu takwa wahai Talqun bin Habib? Maka beliau menjawab, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Taqwa itu adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu agama, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena melihat ada alan dan fulan yang melakukannya, tetapi karena dasar ilmu yang dia ketahui dalil dari Al-Quran dan hadis.
tarju thawab Allah, karena mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqab Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, karena ada tahu dalil itu haram, bukan karena tidak enak dengan manusia, bukan pula karena ikut-ikutan, tetapi karena telah mengetahui adanya dalil dari Al-Quran dan hadis. Takhafu iqab Allah, karena takut akan siksaan Allah, bukan karena takut akan celaan manusia. Inilah definisi takwa yang paling mencakup, yang paling sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, karena definisi takwa yang datang dari Talqun bin Habib ini telah mencakup seluruh definisi takwa yang disebutkan oleh selain beliau dari kalangan ulama Islam. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar ini menyebutkan bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada 3 ayat yang menerangkan kepada kita kriteria orang-orang yang bertakwa secara rinci. Artinya pada ayat yang lain juga ada penjelasan penyebutan kriteria orang-orang yang bertakwa, tetapi pada 3 ayat ini penyebutannya lebih rinci. Ya, lebih rinci. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di sini disebutkan nomor ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177. Bagaimana ayatnya? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wasa'ilin wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Bukanlah kebaikan itu hanya dengan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Maksudnya, kata para ulama tafsir, di awal Islam kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Salat menghadap ke Baitul Maqdis. 16 bulan kurang lebih setelah Nabi hijrah ke Madinah baru terjadi pemindahan kiblat. Yang tadinya mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis, setelah itu mereka salat menghadap ke arah Ka'bah. Maka ada sedikit rasa berat di hati kaum muslimin, ya, karena perpindahan kiblat salat. Maka Allah katakan, ingat, inti ibadah itu bukan hanya sekadar melihat arahnya, tetapi lebih penting dari itu adalah beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Artinya kalau kalian beriman kepada Allah, maka sungguh kalian tidak akan berat menerima pemindahan kiblat, karena yang memindahkannya adalah Allah yang sedang kalian sembah, bukan selain Allah. Ini maknanya. Jelas ya? Man amana billah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Di sini menyebutkan 5 rukun iman, bukan berarti takdir kepada iman tidak masuk ke dalam ini, karena sebagian ayat disempurnakan oleh sebagian ayat yang lain. Karena di dalam sebagian ayat yang Allah telah menyebutkan iman kepada takdir, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar walladzi khalaqakum wa ma ta'malun, ya, dan seterusnya. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari akhir kepada para nabi memberikan harta sekalipun ia mencintainya. Ini bukti keimanan. Karena memberikan harta yang tidak kita cintai ini mudah. Semua orang bisa memberikan sesuatu yang sudah tidak ia sukai. Apalagi sebagian orang nak apa kata nak hang terjejak kecuali barang ataka lebih dan hana pakai li. Bu ungkot lebih baru terjejak. Daripada tiba hai merupakan pahala sih. Tapi itu bukan bukti iman. Bukti iman itu kita berani memberikan sebagian harta yang kita sukai. Ini bukti iman yang luar biasa. Makanya Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum merasakan manisnya iman sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat Nabi yang merupakan konglomerat di Madinah saat itu. Beliau langsung merasa ditegur oleh Allah. Padahal ayat ini tidak menyebutkan nama beliau, yaitu beliau yang bernama Abu Talhah. Beliau seorang konglomerat. Jadi para sahabat itu enggak semua miskin.
Ya, Abu Talha ia tidak dikenal di dalam ilmu agama seperti Abu Hurairah. Beliau dikalahkan oleh Abu Hurairah dalam masalah ilmu dan belajar, tetapi Abu Hurairah dikalahkan oleh beliau dalam masalah infak dan sedekah. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau mendengar ayat ini telah turun kepada Nabi SAW, beliau langsung mendatangi Nabi SAW, menyatakan, ya Rasulullah, inna Allah azza wa jalla qad anzala alayka qawlu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilaiha bayraha wa inni aj'aluha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa ayat telah turun kepadamu, ayat Al-Quranul Karim. Maka beliau pun membacakan ayat di atas. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, wahai Rasulullah, adalah bayraha, kebun di samping Masjid Nabawi yang dahulu yang Nabi dan beberapa sahabatnya sering memasukinya untuk memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Tentunya dengan izin Abu Talha. Ya. Ini menunjukkan harta ini sangat mahal. Tanah kebun berbuah aktif di samping Masjid Nabawi lagi, kan cukup mahal. Kalau kita di Indonesia, tanah paling mahal daerah mana? Bundaran HI. Bundaran HI, Bang Akhyar. Hah? Ada harga tanah yang lebih mahal daripada tanah yang ada di Bundaran HI? Ada? Tidak ada, ya. Punya tanah di Bundaran HI, tiba-tiba dia wakafkan. Hah? Ini enggak mudah. Murpat tanah igli tangsi gede wakafkannya anak aneh. Nyo tanah bak Bundaran HI wakafkan di jalan Allah. Ya. Kalau bukan karena keimanan, tidak mungkin dia mampu melakukannya. Kalau dia bukan orang yang banyak mengingat azab kubur, nikmat kubur, hari kiamat, syurga, neraka, keutamaan sedekah jariah, tidak mungkin dia mampu melakukannya. Nah, maka kata Abu Talha, wahai Rasulullah, ini harta yang paling mahal dan ini harta yang paling aku cintai dari harta-harta yang aku miliki. Maka aku jadikan harta ini di jalan Allah Jalla wa'ala. Terserah engkau gunakan kemana, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Abu Talha, bakhin, sungguh menguntungkan. Wa inni sa'aj'aluha wa inni ara an taj'alaha fi bani ammik. Wahai Abu Talha, aku berpendapat agar engkau, kalau engkau ingin menyedekahkannya, maka sedekahkan kepada kerabatmu, anak-anak pamanmu, kepada anak-anak apa nih? Kenapa? Karena pahalanya dua, kata Nabi, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Karena memberikannya kepada orang yang masih ada hubungan nasab dan mereka berhak untuk mendapatkan sedekah atau zakat. Jelas ya? Ini menunjukkan kejujuran Nabi SAW dalam menyampaikan agama. Nabi hanya pegah, jok gelong, long tengku, long gore agama, jok gelong le pahala. Biar jok gurun lain. Tidak. Nabi menyatakan berikan kepada anak-anak pamanmu, kepada kerabatmu, karena kamu akan mendapatkan dua pahala. Pahala jariah, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Jika kita wajib mengeluarkan zakat, kita melihat sepupu kita, paman kita, dari orang-orang dari kerabat kita yang tidak wajib kita berikan infak. Yang wajib kita berikan infak, nafkah orang tua, anak ke bawah, orang tua kata ini enggak boleh kita berikan zakat kepada mereka. Karena yang wajib kita berikan kepada mereka adalah nafkah, tidak hanya setahun sekali, bahkan setiap kali mereka memerlukannya. Nah, selain dari itu diberikan, kita akan mendapatkan dua pahala dari dua sisi, pahala zakat dan pahala silaturahim, sebagaimana hadis Abu Talha di atas. Hanya saja sebagian para ulama menyatakan kemudian ketika mereka membahas mana lebih afdal, dia berikan kepada kerabatnya atau pada selain kerabatnya, maka para ulama menyatakan secara hukum asal memberi zakat sedekah kepada orang yang masih ada hubungan nasab dengan kita itu jauh lebih afdal hukum asalnya. Kecuali ada sifat-sifat tari'ah, faktor lain, faktor luar dalam masalah itu. Misalkan dia lihat ini orang kalau diberikan zakat, ya justru enggak sholat, ya dia gunakan untuk rokok, dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Atau bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan ada satu lagi, ada orang yang bertakwa kepada Allah, yang apabila kita memberi zakat kita kepadanya, membuat dia semakin maksimal bertakwa kepada Allah, menjaga solat 5 waktu, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang mana kita akan mendapatkan pahala jariah. Karena ada zakat kan, ketika kita memberikannya, kita hanya memperoleh pahala zakat saja.
Dan terkadang ada ketika kita memberikan zakat kepada seseorang, kita akan mendapatkan pahala zakat dan sekaligus pahala jariah, karena dia telah menggunakan uang yang kita berikan tersebut di jalan Allah Jalla wa'ala, sehingga setiap kali dia melakukan kebaikan tersebut dengan fasilitas yang telah kita berikan, mengalir kepada kita pahala ibadah yang ia lakukan tersebut dengan sempurna, dengan tanpa mengurangi daripada pahala ia sedikit pun. Wa man da'a ila dhala ad-dalu ala khairin kafa'ilih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala dzawil qurba. Coba perhatikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan yang pertama kerabat-kerabatnya. Kerabatnya. Dia memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim. Anak yatim definisinya kata para ulama, man mata abuhu wa lam yablugh. Orang yang meninggal bapaknya dan dia belum balik, umur balik. Tanda seorang itu balik dengan satu dari tiga hal. Yang pertama, telah sempurna umurnya 15 tahun dengan hitungan hijriyah. Ya, hijriyah bukan masehi ya. Yang kedua, mohon maaf, dengan mimpi basah. Ya, mimpi basah dan melihat ya air yang keluar. Kemudian yang ketiga, dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Dan jika dia seorang wanita adalah ditambah dengan yang keempat, yaitu haid. Nah, adapun kalau umurnya sudah lebih dari itu, maka sebagian ulama berpendapat dia tidak dinamakan anak yatim lagi. Dan sebagian ulama masih menyatakan dia tetap dinamakan anak yatim. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa pada penyebutan mustahik zakat ya dalam firman Allah dalam surat At-Taubah, ketika Allah menyebutkan 8 mustahik zakat, kenapa Allah tidak menyebutkan anak yatim salah satu dari mustahik zakat? Jawabannya kata para ulama, karena anak yatim itu tidak mesti miskin. Ada anak yatim lebih kaya daripada anak yang tidak yatim, non yatim. Taib. Ya. Ngomong non yatim nggak masalah. Yang masalah tidak boleh menyatakan kafir, tapi harus menyatakan non muslim. Dan ini telah kita bahas tadi malam. Taib ya. Contohnya misalkan dia konglomerat, kekayaannya cukup untuk 7 keturunannya. Nah, ini nggak bisa kita katakan berikan zakat kepada anak yatim yang seperti itu. Ya, dia termasuk orang terkaya nomor sekian dalam suatu negara. Ini hikmah Allah tidak menyebutkan anak yatim dalam 8 sinif mustahik zakat. Ya, karena banyak anak yatim yang dia kaya, tapi dilihat dia kalau miskin maka mendapatkan mustahik zakat. Artinya kalau ada 2 orang yang mustahik zakat, ya dua-duanya sifatnya sama, hanya saja salah satunya memiliki sifat yang lebih, itu anak yatim, maka dia lebih afdal daripada yang lain. Dan perhatian kepada anak yatim itu tidak hanya dengan zakat dan sedekah, ya bahkan lebih dengan selain itu. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan as-sa'i 'alal armalati wal masakin, ya, atau na'am dalam hadis Nabi sallallahu as-sa'i Allahumma inni wa hariju ilaika haqqul dha'ifin al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu hak 2 hambamu yang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki pendapatan pemasukan yang tidak mencukupkan. Wa bana sabil, orang yang berada di dalam safar, karena di masa itu orang terkadang di dalam safar dia membutuhkan sesuatu sekalipun dia orang yang kaya, karena tidak memiliki kekayaan yang di tangannya. Beda halnya dengan musafir di masa sekarang, walaupun dia jauh dari tempatnya tapi tangannya ada ATM. Ya, zaman dahulu enggak, dia safar, dia orang kaya, safar dari Madinah mau ke Yaman, di tengah-tengah perjalanan habis bekalnya, enggak punya uang, mampir sebuah daerah, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, berhak mendapatkan zakat, karena beda musafir dulu dengan musafir sekarang. Adapun musafir sekarang dia pergi ke belahan dunia, dia tetap sebagai orang kaya karena ada ATM dan yang semisal dengannya. Qal wasailina wa fir riqab, ya, dan orang-orang yang kondisinya membutuhkan, memerlukan sehingga dia meminta. Wa fir riqab, memerdekakan budak, ya, wa aqama shalah, menegakkan zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan janji mereka tatkala mereka berjanji, bersabar dalam kemiskinan, ya, dan kesempitan. Wahinal bas, dan di saat diuji dengan suatu musibah, mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, ayat ini menyebutkan kriteria orang-orang yang bertakwa dengan sempurna. Yang kesimpulannya Allah menyebutkan
kriteria orang-orang yang bertakwa itu dengan menyebutkan 3 dimensi. Mereka bertakwa kepada Allah dari 3 dimensi. Yang pertama dari dimensi akidah. Yang kedua dari sisi dimensi ibadah. Ya, ibadah akidah mereka benar. Ya, ibadah mereka juga benar. Karena tidak ada manfaatnya seorang banyak beribadah tetapi punya akidah yang dapat membatalkan Islam. Ibadah yang ia lakukan akan sirna menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Yang ketiga dari sisi muamalah. Karena banyak orang akidah yang benar, ibadahnya luar biasa, ya, yang baik dapat penyampaian bagaian. Muamalah nagat. Ya, maka Allah sebutkan di sini, wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Kalau berjanji, mereka menunaikan janji. Karena terkadang ada orang akidahnya Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Dakalan orang na tentang izakah hai damang. Bedakan izira sang izakah hai damang. Ia gepegah aba mengangguk, menang gemutang. Masya Allah. Gijak laki utang, Masya Allah, bahasa syurga. Menan dayak tagi utang kalagi Abu Lahab. Ya. Mubalik yang biutang tang. Ini perkataan terbagian orang. Nyo gejak ayat minta laki utang boboh mamplam ke bawah rumah. Nyo boh mamplam madu. Ya heboh tagai. Tinggal kerana 2 boh menjuk kerana saboh kamu. Masya Allah. Rupaji ya laki utang lah yang. Yang mutang pendek. Ya, menang katuk tempo yang kembali orang yang mutang. Gejak menang ngam boh mamplam madu. Ya pai dah laki utang ngan boh zakum ke balah dayo. Ya, ngam buah zakum, buah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka. Perkataan naga. Maka Allah menyatakan orang-orang yang bertakwa itu, ya, kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang memperbaiki 3 hal. Ya, Allah sebutkan kriteria mereka dari 3 dimensi. Akidahnya benar, ibadahnya okey, muamalahnya pun okey. Ya, jujur, menepati janji. Tidak hanya sekedar solat 5 waktu, tepat waktu dan seterusnya, tetapi jujurnya tidak ada. Tidak amanah, tidak menepati janji. Mudah-mudahan ya dalam mengingkari janji dan seterusnya. Ini yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Maka pada akhir ayat Allah menyatakan ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang-orang yang jujur dalam beragama dengan Allah Jalla wa Ala. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Karena ini hari kerja, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.